Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang tetap hangat di tengah kesibukan hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali bersama kami di channel ini. Semoga cerita hari ini bisa menemani, menguatkan, dan mungkin mengingatkan kita tentang hal-hal kecil yang sering terlupa dalam rutinitas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai cerita-cerita penuh makna. Seperti ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah kehidupan lainnya yang penuh pelajaran. Cerita kali ini bermula dari sebuah pagi biasa di sebuah bank besar. Tidak ada sirena, tidak ada pertengkaran, hanya antrean, senyum yang dipaksakan, dan rutinitas yang terasa sama setiap hari. Namun, seperti banyak kisah dalam hidup, perubahan besar seringkali datang dari hal yang terlihat paling sepele, dari langkah kecil, dari wajah sederhana, dan dari keputusan yang kelihatannya tidak penting, tapi ternyata mengubah segalanya. Mari kita mulai kisah ini, sebuah cerita tentang empati, harga diri, dan sebuah pilihan yang akan mengguncang banyak hati. Pintu kaca bank itu terbuka, otomatis tepat pukul 8 pagi. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut setiap orang yang masuk, bercampur dengan aroma khas karpet dan kopi instan dari ruang pantry. Seperti biasa, Andi berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan name tag di dadanya sebelum langkah masuk. Andi bukan siapa-siapa di bank besar itu. Ia hanyalah pegawai junior yang baru 6 bulan bekerja. Seragam rapi, sepatu hitam mengilap, dan senyum yang selalu ia usahakan, meski kadang hatinya lelah. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal, bukan karena diminta, tapi karena ia percaya. Kebiasaan kecil bisa menentukan nasib besar. "Pagi, Mas Andi," sapa Bu Rina, petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai. "Pagi, Bu, hati-hati licin," jawab Andi sambil tersenyum tulus. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak tercatat dalam laporan kinerja, tapi Andi percaya, menghormati siapapun adalah bagian dari pekerjaannya sebagai manusia, bukan hanya sebagai pegawai bank. Di ruang karyawan, beberapa rekan sudah sibuk menyalakan komputer. Suara keyboard, printer, dan nada notifikasi sistem menyatu seperti irama yang sama setiap hari. Sari, teller senior, melirik Andi sambil mengaduk kopi. "Kamu rajin banget ya, datang terus paling pagi," katanya setengah bercanda. Andi hanya tersenyum. "Takut telat, Mbak. Masih belajar." Sari terkekeh kecil. "Belajar cepat ya. Di sini, yang lambat biasanya ketinggalan." Kalimat itu terdengar santai, tapi Andi tahu maksudnya. Di bank ini, target bukan sekadar angka. Ia adalah ukuran nilai seseorang. Siapa yang cepat, siapa yang memenuhi target, siapa yang dianggap layak, naik, dan siapa yang perlahan dilupakan. Tak lama, Pak Hendra, supervisor operasional, keluar dari ruangannya. Langkahnya tegas, dasinya selalu lurus, dan tatapannya sering membuat ruangan terasa lebih sunyi. "Pagi semua," ucapnya singkat. "Pagi, Pak," jawab para pegawai hampir bersamaan. Pak Hendra berdiri di tengah ruangan. "Ingat, minggu ini target pembukaan rekening baru harus naik. Manajemen pusat menyorot cabang kita. Jangan sampai ada hal-hal yang menghambat produktivitas." Andi mengangguk pelan. Meski jantungnya sedikit mengencang, ia masih sering merasa belum cukup cepat, belum cukup cekatan, tapi ia selalu mencoba menutupi itu dengan keramahan dan ketelitian. Saat pintu bank dibuka untuk nasabah, antrean mulai terbentuk. Ada pegawai kantor dengan map tebal, ibu-ibu dengan buku tabungan, hingga pedagang kecil yang tampak canggung berdiri di antara mereka. Andi membantu mengarahkan, membagikan nomor antrean, dan sesekali membantu mengisi formulir bagi nasabah yang terlihat kebingungan. "Ini ditulis nama lengkap ya, Pak," ucap Andi lembut kepada seorang bapak tua yang matanya tampak rabun. "Iya, Nak. Terima kasih," jawab bapak itu dengan suara pelan. Bagi Andi, momen seperti itu adalah bagian terbaik dari pekerjaannya. Ia merasa berguna. Ia merasa, setidaknya, kehadirannya berarti bagi seseorang. Meski kecil,
Namun, di balik senyum-senyum itu, Andi juga merasakan tekanan yang tidak diucapkan. Cara Pak Hendra memeriksa layar, cara teller senior saling membandingkan angka, cara rekan-rekan membicarakan siapa yang berprestasi dan siapa yang mulai dianggap biasa saja. Di papan kecil dekat pantry, tertempel grafik target bulanan. Nama Andi ada di sana, tidak di atas, tidak juga di bawah. Di tengah, posisi aman, tapi juga posisi yang mudah terlewat. Andi menatap grafik itu sejenak. Dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja lebih keras. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak berada di sini, bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena sikap. Ia tidak tahu bahwa pagi yang terlihat begitu biasa ini, kelak akan menjadi awal dari sebuah cerita yang akan mengubah bukan hanya pekerjaannya, tapi juga cara seluruh kantor memandang arti sebuah martabat. Hari itu berjalan seperti aliran sungai yang tenang, tidak ada kejadian besar, tidak ada suara keras, hanya derap langkah kaki nasabah yang keluar masuk, suara mesin antrean, percakapan singkat yang berulang. Bagi banyak orang, bank hanyalah tempat singgah. Tapi bagi sebagian lain, tempat ini adalah harapan kecil untuk masa depan yang lebih aman. Andi berdiri di dekat meja layanan awal, membantu siapa saja yang tampak kebingungan. Seorang ibu penjual gorengan datang dengan plastik hitam berisi uang receh yang dibungkus karet gelang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka plastik itu. Mau setor tabungan. Mas, sedikit-sedikit, katanya ragu. Andi tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting rutin, nanti saya bantu hitung, ya. Ibu itu menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban. Baginya, mungkin uang itu adalah hasil berdiri berjam-jam di pinggir jalan, menghadapi panas dan hujan. Tak jauh dari sana, seorang buruh bangunan dengan baju penuh debu, semen duduk canggung di kursi tunggu. Topinya ia taruh di pangkuan. Ia menatap papan informasi dengan mata menyipit. Andi mendekat. Bapak mau transaksi apa? Mau buka rekening, Mas, buat kirim uang ke kampung. Jawabnya pelan. Andi membantu mengisi formulir, menjelaskan satu per satu dengan sabar. Ia tidak mempercepat, meski antrean mulai memanjang. Ia tahu, bagi orang seperti Bapak itu, satu rekening bukan sekadar produk bank, tapi jembatan untuk keluarga yang jauh. Beberapa teller senior melirik ke arah Andi. Ada teguran, tapi tatapan itu cukup membuat suasana terasa berbeda. Seperti ada garis tak terlihat antara pelayanan yang efisien dan pelayanan yang terlalu lama. Namun Andi tetap bekerja dengan caranya sendiri di sudut ruangan. Seorang kakek tampak kebingungan dengan mesin setor tunai. Kartu ATM berkali-kali dimasukkan, lalu keluar lagi. Wajahnya tampak cemas. Kenapa ini ya, Nak? Tanyanya ketika Andi mendekat. Mungkin salah posisi. Kek, saya bantu ya, ujar Andi lembut. Ia memandu kakek itu dengan sabar, tanpa nada menggurui. Setelah berhasil, kakek itu tersenyum lebar. Terima kasih, Nak. Anak-anak sekarang jarang yang sabar, katanya. Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat dada Andi terasa hangat. Di antara wajah-wajah itu, ada satu sosok yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Seorang nenek kecil dengan kerudung kusam dan tas kain sederhana, berdiri agak jauh dari meja layanan. Ia tidak langsung mengambil nomor antrean. Ia hanya berdiri, memperhatikan sekeliling, seperti orang yang ingin memastikan dirinya berada di tempat yang benar. Andi sempat melihatnya sekilas. Mata mereka bertemu. Nenek itu tersenyum kecil, senyum yang sopan dan penuh kerendahan hati. Andi membalas dengan anggukan ringan, lalu kembali membantu nasabah lain. Tidak ada yang istimewa dari nenek itu. Setidaknya, pada pandangan pertama, ia tidak ribut, tidak meminta tolong, tidak menarik perhatian, seperti banyak orang tua lainnya yang datang dengan langkah pelan dan suara yang nyaris tenggelam di tengah kesibukan. Waktu terus berjalan. Antrean maju perlahan. Suara panggilan nomor antrean terdengar berkali-kali. Beberapa nasabah kelas menengah tampak tidak sabar, mengecek jam tangan, menghela napas, sesekali melirik ke arah petugas. Andi merasakan ketegangan halus itu. Ia tahu, di mata sistem, waktu adalah segalanya. Tapi di matanya,
Setiap orang yang berdiri di ruangan ini membawa cerita, membawa beban, membawa harapan yang tidak selalu terlihat. Sekali lagi, ia melirik ke arah nenek itu. Kini nenek itu sudah duduk di kursi tunggu, tas kainnya dipeluk erat, wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan banyak hal. Andi tidak tahu bahwa sosok yang tampak biasa itu akan menjadi bagian dari cerita besar yang akan mengguncang hidupnya. Bagi Andi, saat itu, nenek itu hanyalah satu dari banyak wajah yang datang dan pergi. Satu dari sekian banyak orang yang sering tak diperhatikan, tapi sebenarnya membawa makna yang jauh lebih besar. Dan tanpa disadari, siapapun langkah Castle, nenek itu ke dalam bank hari itu adalah awal dari sebuah ujian. Bukan hanya bagi Andi, tapi bagi seluruh sistem yang selama ini merasa sudah berjalan dengan benar. Pagi itu, Andi kembali berdiri di tempat yang sama. Rutinitas yang serupa, senyum yang tetap ia usahakan, dan suasana bank yang terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Target minggu ini membuat semua orang bergerak lebih cepat siala setiap detik harus menghasilkan angka. Saat jam baru menunjukkan pukul 9 lewat sedikit, Andi melihat sosok yang kemarin hanya ia perhatikan sekilas. Nenek itu kembali datang. Kerudungnya sama, tas kainnya sama, langkahnya pelan, tapi mantap. Kali ini, ia langsung mengambil nomor antrean. Andi memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang istimewa, kecuali cara nenek itu memegang nomor antrean dengan hati-hati. Seolah benda kecil itu sangat berarti. Ketika nomor nenek itu dipanggil, ia berjalan menuju meja teller. Kebetulan, teller yang melayani adalah Sari. Dari posisi Andi, ia bisa melihat ekspresi Sari yang sedikit berubah ketika melihat buku tabungan lama yang dikeluarkan nenek itu. "Nabung, Nak," kata nenek dengan suara pelan. "Berapa, Bu?" tanya Sari sambil tetap tersenyum, meski nada suaranya terdengar lebih formal dari biasanya. Nenek membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kecil dan beberapa koin yang dibungkus tisu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menghitung pelan. 5.000 saja, Nak. Ini hasil sisa belanja, katanya lirih. Tapi jujur, sejenak, suasana di sekitar meja teller terasa berbeda. Tidak ada suara keras, tapi ada tatapan-tatapan yang mulai mengarah. Beberapa pegawai saling melirik. Seorang teller lain menunduk, menahan senyum tipis yang sulit dibaca apakah itu iba atau meremehkan. Sari menerima uang itu, tapi Andi bisa melihat keraguan di wajahnya. Ia melirik sekilas ke arah Pak Hendra, yang kebetulan sedang berdiri tak jauh dari sana, memeriksa laporan di tablet. Pak Hendra mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada kata-kata, tapi gesturnya cukup untuk membuat Sari semakin kaku. "Bu, untuk setoran, biasanya nominalnya lebih besar," ucap Sari dengan nada yang masih sopan, tapi terasa ada jarak. Nenek mengangguk pelan. "Iya, Nak. Nanti kalau ada lebih, saya tambah. Ini cuma biar tidak terpakai." Kalimat itu sederhana, tapi kenapa? Andi merasa ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia tahu betul, bagi sebagian orang, 5.000 bukan apa-apa. Tapi bagi nenek itu, mungkin itu adalah hasil menghemat, hasil menahan diri, hasil memilih menabung, daripada membeli sesuatu untuk dirinya. Andi melangkah mendekat, berdiri di sisi meja layanan, seolah hanya memastikan semuanya berjalan lancar. "Tidak apa-apa, Bu," kata Andi lembut. "Setoran kecil juga tetap diterima. Yang penting, niat menabungnya." Nenek menoleh ke arah Andi dan tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin, tenang, tidak menuntut, tidak merasa rendah, tapi juga tidak ingin merepotkan. "Terima kasih, Nak," ucapnya tulus. Beberapa pegawai lain mulai berbisik pelan. 5.000 doang. Terdengar suara lirih dari belakang. "Bikin antrean lama," sahut yang lain. Itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi canggung. Andi bisa merasakan tatapan Pak Hendra semakin sering mengarah ke meja itu. Bukan marah, tapi mengawasi, seperti seorang atasan yang mulai mencatat sesuatu dalam pikirannya. Sari tetap memproses transaksi. Mesin menghitung, printer mencetak, semua berjalan sesuai prosedur, tapi udara di sekitar terasa lebih berat. Setelah selesai, nenek menerima buku tabungannya kembali. Ia melihat angka kecil yang tercetak di sana, lalu mengangguk pelan,
Seolah itu adalah sebuah pencapaian. Alhamdulillah, gumamnya. Sebelum pergi, nenek sempat menoleh lagi ke arah Andi. Terima kasih sudah membantu. Semoga rezeki kamu lancar, nak. Andi hanya tersenyum. Amin, Bu. Hati-hati di jalan. Nenek itu melangkah pergi, tenggelam di antara keramaian. Nazabelain, bagi sebagian orang, kejadian itu mungkin sudah selesai. Hanya satu transaksi kecil di tengah ratusan transaksi lain. Namun bagi Andi dan mungkin juga bagi Pak Hendra, momen itu tidak sepenuhnya berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang mulai bergerak, pelan tapi pasti. Sebuah perbedaan cara pandang, sebuah garis tipis antara empati dan efisiensi. Dan di balik Mahamaya, Repi tanpa suara, sistem mulai mengamati, mencatat, menilai. Andi tidak tahu bahwa Rp5.000 itu bukan hanya angka. Ia adalah awal dari sebuah pertanyaan besar tentang siapa yang layak dihargai dan siapa yang sering dianggap tidak penting. Hari itu, suasana bank terasa sedikit berbeda bagi Andi. Tidak ada perubahan besar yang terlihat, tapi ada sesuatu yang menggantung di udara. Sejak kejadian setoran Rp5.000, ia merasa tatapan Pak Hendra lebih sering tertuju padanya. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan penuh pertimbangan. Seolah sedang menilai sesuatu yang tidak tertulis dalam laporan. Menjelang jam istirahat, Andi dipanggil ke ruang supervisor. Andi, sebentar ke ruangan saya, ujar Pak Hendra dengan nada datar. Jantung Andi berdegup lebih cepat. Ia mengangguk dan mengikuti Pak Hendra masuk ke ruangan yang tertutup kaca buram itu. Ruangan itu tidak besar, tapi selalu terasa seperti tempat keputusan-keputusan penting dibuat. Pak Hendra duduk, membuka tablet, lalu menatap Andi. Kamu kerja cukup rapi, katanya, membuka percakapan. Nasabah juga kelihatannya nyaman dengan kamu. Andi sedikit lega. Terima kasih, Pak, saya masih banyak belajar. Pak Hendra mengangguk pelan. Itu bagus, tapi di sini kita juga harus jaga ritme kerja. Kamu tahu sendiri, target sedang ketat. Andi menunduk sedikit. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan. Kemarin, soal setoran kecil itu, lanjut Pak Hendra. Sebenarnya bukan masalah besar, tapi kalau terlalu sering, bisa mengganggu alur layanan. Andi menghela napas pelan. Maksud Bapak bukan melarang, kata Pak Hendra cepat, seolah tidak ingin terdengar kejam. Hanya menyarankan, untuk transaksi yang sangat kecil, bisa diarahkan ke jam sepi, atau dibantu dengan cara yang lebih cepat. Kita harus prioritaskan nasabah dengan transaksi. Sejuk, kalimat itu terdengar masuk akal. Profesional, sesuai logika bisnis. Namun, di dada Andi, ada sesuatu yang mengganjal. Iya Pak, jawab Andi pelan. Saya mengerti. Pak Hendra menatapnya beberapa detik. Saya tahu, kamu niatnya baik, tapi di sini, kita bekerja dalam sistem. Jangan sampai niat baik malah jadi beban tim. Andi mengangguk lagi. Baik Pak, percakapan itu selesai, tanpa suara tinggi, tanpa amarah. Namun, justru karena itulah, kata-kata itu terasa lebih berat. Tidak ada yang bisa Andi bantah. Semua terdengar masuk akal. Semua terdengar profesional. Saat kembali ke meja kerjanya, Andi merasa pikirannya penuh. Tangannya tetap bekerja, membagikan nomor antrean, membantu nasabah, tapi hatinya tidak setenang. Biasanya, ia mulai memperhatikan bagaimana rekan-rekannya bekerja. Beberapa teller tampak cekatan, memproses transaksi besar dengan senyum lebar. Nasabah dengan pakaian rapi dan map tebal sering mendapat perhatian lebih cepat. Tidak ada yang tertulis, tapi terasa. Di sudut ruangan, Andi melihat seorang ibu tua, kebingungan membaca formulir. Nalurinya ingin langsung membantu, tapi ia teringat koti-kota Pak Hendra. Jaga ritme, prioritaskan, jangan jadi beban tim. Langkah Andi melambat. Ia berdiri sejenak, ragu. Dalam kepalanya, dua suara saling bertabrakan. Suara pertama berkata, ini adalah tempat kerja. Ada target, ada sistem. Kalau ia ingin bertahan, ia harus menyesuaikan diri. Suara kedua berkata, orang-orang ini datang bukan hanya membawa uang, tapi juga membawa harapan. Kalau bukan ia yang membantu, siapa lagi? Akhirnya, Andi tetap melangkah. Ia membantu ibu itu, tapi dengan gerakan lebih cepat,
lebih singkat, tidak seperti biasanya. Tidak ada obrolan kecil, tidak ada senyum panjang. Hanya fokus agar cepat selesai. Dan entah kenapa, setelah itu, Andi tidak merasa lega. Ia justru merasa seperti meninggalkan sesuatu yang penting. Saat sore menjelang, Andi duduk sejenak di pantry, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Pikirannya melayang ke rumah. Ia teringat orang tuanya, yang dulu juga sering kebingungan mengurus urusan bank. Terbayang bagaimana mereka berharap bertemu petugas yang sabar. Kalau aku di posisi mereka, gumam Andi pelan. Apa, aku juga ingin dipercepat. Konflik itu tidak terlihat oleh siapapun, tidak tercatat dalam laporan, tidak masuk dalam grafik target. Tapi di dalam diri Andi, konflik itu tumbuh perlahan, seperti retakan kecil yang bisa membesar kapan saja. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang ia ambil hari itu sedang membawanya semakin dekat pada sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, Andi datang dengan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang. Teguran Pak Hendra masih terngiang di kepalanya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih cepat, lebih patuh, lebih sesuai sistem. Namun, ia juga tahu, tidak semua hal dalam hidup bisa diselesaikan dengan aturan. Seperti sudah menjadi kebiasaan, bank kembali dipenuhi antrean sejak pagi. Suasana lebih tegang dari biasanya. Beberapa pegawai tampak sibuk mengejar target. Nada bicara jadi lebih singkat, senyum jadi lebih tipis, dan di antara keramaian itu, Andi melihat sosok yang sudah ia kenal. Nenek itu datang lagi. Langkahnya tetap pelan, tas kainnya tetap ia peluk. Kali ini, wajahnya terlihat sedikit lebih lelah, tapi matanya tetap tenang. Ia mengambil nomor antrean dan duduk menunggu dengan sabar. Andi melihat nomor antreannya dipanggil. Kali ini, meja yang kosong berada cukup dekat dengan tempat Pak Hendra berdiri. Beberapa teller tampak saling melirik. Nenek berdiri dan berjalan ke meja layanan. Suaranya tetap lembut. Mau nabung lagi, nak? Katanya. Baik, Bu, jawab Andi yang kali ini langsung mendekat. Karena teller yang seharusnya melayani tampak ragu. Ia tahu betul apa yang akan terjadi. Ia tahu tatapan atasan ia tahu risiko. Tapi ia juga melihat tangan nenek itu yang sedikit gemetar saat membuka tas kainnya. Nenek mengeluarkan uang kecil lagi. Beberapa lembar, 1000-an. Beberapa koin 5000 logi, nak. Ucapnya pelan, nyaris meminta maaf. Andi tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Silakan. Beberapa nasabah di belakang mulai terlihat tidak sabar. Ada yang menghela napas, ada yang melirik jam tangan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar lagi-lagi receh. Lama banget. Andi tetap fokus. Ia membantu menghitung dengan sabar, memastikan semuanya tercatat rapi. Baginya, bukan soal uangnya, tapi soal cara memperlakukan seseorang. Namun kali ini, Pak Hendra tidak hanya mengamati Andi, panggil Pak Hendra dengan suara cukup keras untuk didengar beberapa orang. Andi menoleh. Iya, Pak. Pak Hendra melangkah mendekat. Wahan, tidak lagi setenang biasanya. Kita sudah bicara soal ini, katanya. Masih berusaha terdengar profesional, tapi nada kesal mulai terasa. Kamu tahu kondisi antrean dan target hari ini? Iya, Pak, jawab Andi pelan. Tapi ini hanya sebentar, Pak. Sebentar menurut kamu, tapi mengganggu alur menurut sistem, balas Pak Hendra. Kini suaranya lebih tegas. Beberapa pegawai dan nasabah mulai memperhatikan. Nenek itu menunduk, wajahnya berubah canggung. Kalau memang merepotkan, nak, saya bisa nanti saja, ucapnya lirih. Kalimat itu seperti menampar hati Andi. Tidak, Bu, kata Andi cepat. Tidak merepotkan. Pak Hendra menghela napas panjang, kesabarannya tampak menipis. Andi, ini tempat kerja. Ada standar, bukan tempat untuk idealisme pribadi. Ucapnya dengan suara lebih keras. Suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada mereka. Andi berdiri tegak, tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tetap berusaha tenang dengan hormat. Pak, kata Andi, menurut saya, melayani nasabah dengan baik juga bagian dari citra bank. Beberapa detik terasa sangat panjang. Pak Hendra menatap Andi tajam. Kamu membantah atasan di depan umum? Tidak, Pak, jawab Andi. Saya hanya ingin tetap melayani dengan benar. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil.
Tapi bukan tanda setuju. Cukup, katanya dingin. Setelah ini, kamu ke ruang saya. Nenek itu memeluk tas kainnya lebih erat. Wajahnya terlihat sedih. Maafkan saya, nak, katanya pelan. Andi menoleh dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Ini bukan salah ibu. Transaksi akhirnya selesai. Nenek pergi dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan syukur. Hanya keheningan yang terasa berat. Beberapa menit kemudian, Andi berdiri di depan meja Pak Hendra. Ini bukan pertama kali kamu mengabaikan arahan, kata Pak Hendra tanpa basa-basi. Kamu membuat suasana tidak kondusif. Kamu mempermalukan otoritas dan mengganggu citra pelayanan. Andi menelan ludah. Saya hanya menjalankan tugas melayani nasabah, Pak, dengan cara yang tidak sesuai standar kami. Potong Pak Hendra. Manajemen tidak membutuhkan pegawai yang lebih mengutamakan perasaan daripada sistem. Kata-kata itu jatuh satu persatu. Berat. Mulai hari ini. Lanjut Pak Hendra. Kontrak kamu kami akhiri. Dunia Andi seperti berhenti sejenak. Dipecat. Pak. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Hendra mengangguk. Ini keputusan manajemen cabang. Andi berdiri terpaku. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Hanya dada yang terasa sesak. Hanya pikiran yang kosong. Ia keluar dari ruangan itu tanpa seragam yang terasa berarti lagi. Rekan-rekannya menunduk. Sebagian pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani bicara di Pine to Bank. Andi berhenti sejenak. Ia menatap ke dalam, ke tempat. Ia pernah merasa berguna. Hari itu, Andi kehilangan pekerjaannya. Tapi, ia belum tahu bahwa keputusan mahal yang ia ambil justru sedang menyiapkan sebuah kebenaran yang akan mengguncang seluruh kantor. Langkah Andi terasa lebih berat dari biasanya saat ia meninggalkan gedung bank itu. Seragam yang selama ini ia pakai dengan bangga kini terasa seperti beban di punggungnya. Ia tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di halte, menatap jalanan, membiarkan kendaraan berlalu lalang tanpa banner-banner ia perhatikan. Di tangannya, ponsel bergetar. Beberapa pesan dari rekan kerja masuk, singkat dan hati-hati. Mas Andi, maaf ya, kami nggak bisa bantu banyak. Semoga cepat dapat kerja lagi. Andi membaca semuanya, tapi tidak langsung membalas. Kata-kata itu terasa seperti empati setengah tulus, tapi juga penuh jarak. Ia mengerti, di tempat seperti itu, terlalu dekat dengan orang yang sudah jatuh, bisa terasa berbahaya. Sore itu, Andi akhirnya pulang. Rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama orang tuanya menyambut dengan kesunyian. Ibunya sedang menyapu halaman kecil di depan rumah. Loh, Andi, kok pulang cepat? Tanya ibunya heran. Andi memaksakan senyum. Hari ini ada urusan, Bu. Ia masuk ke kamar, mengganti seragamnya dengan kaos biasa. Saat melihat seragam itu terlipat di kursi, dadanya terasa sesak. Seragam itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah simbol harapan, simbol bahwa ia sudah berhasil. Setidaknya, di mata tetangga, di mata keluarga. Malamnya, ayah Andi pulang dari kerja. Wajah terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. Gimana kerja hari ini? Tanya ayahnya sambil meletakkan tas. Andi terdiam beberapa detik. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus berkata jujur. Ayah, Andi sudah tidak kerja lagi di bank, ucapnya pelan. Ruangan itu langsung terasa sunyi. Ibunya berhenti mengaduk sayur. Ayahnya menatap Andi, mencoba mencerna. Kenapa? Tanya ayahnya akhirnya. Andi menceritakan semuanya. Tentang nenek, tentang setoran kecil, tentang teguran, tentang keputusan atasan. Ia tidak membesar-besarkan. Tidak juga mengurangi, hanya menyampaikan apa adanya. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkokek-kokah. Terus, sekarang gimana nak? Suara ibunya bergetar. Andi menandok. Andi juga belum tahu, Bu. Ayah Andi menarik napas panjang. Wajahnya tidak marah, tidak juga menyalahkan, tapi Andi bisa melihat kekecewaan yang bercampur dengan kekhawatiran. Kamu yakin keputusanmu itu benar? Tanya ayahnya pelan. Andi terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang mengorek hatinya. Sekara atoran. Mungkin Andi salah, jawab Andi jujur, tapi secara hati, Andi merasa tidak tega. Ya,
Ayahnya mengangguk pelan. Kadang, yang benar di hati memang tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Malam itu, Andi sulit tidur. Iya, langit-langit kamar mendengarkan suara kipas angin yang berderit pelan. Di kepalanya muncul berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana membayar kontrakan? Bagaimana membantu orang tua? Bagaimana menghadapi tetangga yang akan bertanya, kenapa ia tidak lagi berangkat kerja dengan seragam? Rasa malu mulai menyusup. Bukankah ia membantu nenek? Tapi karena ia merasa gagal sebagai anak, gagal menjaga stabilitas keluarga. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang tetap bertahan. Ia teringat wajah nenek itu. Cara nenek itu memegang uang kecilnya. Karena nenek itu meminta maaf hanya karena ingin menabung. Kalau aku tidak membelanya, gumam Andi dalam hati. Siapa lagi? Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena menyesal membantu, tapi karena harga yang harus ia bayar terasa sangat mahal. Di keheningan malam, Andi menyadari satu hal. Keputusan yang benar tidak selalu terasa baik, dan empati, meski mulia, kadang membawa luka yang dalam. Ia tidak tahu bahwa di saat ia merasa hidupnya runtuh di tempat lain, sebuah rencana sedang bergerak. Sebuah kebenaran sedang mendekat, dan 2 hari lagi, dunia yang terasa gelap itu akan diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. 2 hari setelah Andi dipecat, suasana di cabang bank itu tampak lebih tegang dari biasanya. Sejak pagi, Pak Hendra terlihat mondar-mandir dengan wajah serius. Para teller diminta lebih rapi, meja-meja dibersihkan lebih teliti. Bahkan bunga di meja layanan diganti dengan yang baru. Kita akan kedatangan tamu dari pusat, kata Pak Hendra saat briefing singkat pagi. Direksi akan melakukan kunjungan mendadak. Semua harus sesuai standar, kata direksi pusat, membuat banyak pegawai menelan ludah. Kunjungan seperti itu jarang terjadi, dan biasanya berarti evaluasi besar. Tidak ada yang ingin terlihat salah. Sari berbisik ke rekannya, semoga nggak ada masalah ya, suasana lagi sensitif. Tidak ada yang menyebut nama Andi. Tapi bayangan kejadian 2 hari lalu masih terasa menggantung di udara. Beberapa pegawai masih mengingat wajah Andi saat keluar, menunduk, membawa tasnya dengan langkah berat. Sekitar pukul 10 pagi, pintu kaca bank terbuka lebih lebar dari biasanya. Seorang pria berjas rapi masuk terlebih dahulu, diikuti 2 orang wanita dan 1 pria lain yang terlihat seperti staf manajemen. Wajah mereka serius. Langkah mereka terukur. Semua pegawai spontan berdiri, lebih tegak. Selamat pagi, ucap salah. Satu dari mereka, selamat pagi Pak, Bu, jawab para pegawai hampir serempak. Pak Hendra segera menyambut, menyalami satu persatu dengan senyum profesional. Selamat datang di cabang kami, katanya dengan suara sedikit lebih tinggi dari biasanya. Namun, di belakang rombongan direksi itu, ada satu sosok yang membuat beberapa pegawai saling melirik. Seorang nenek kecil dengan kerudung yang sama, tas kain yang sama. Nenek itu, beberapa teller langsung terdiam. Sari menahan napas. Seorang pegawai di belakang berbisik lirih. Itu nenek yang kemarin. Pak Hendra juga melihatnya, wajahnya berubah. Sedek, alisnya mengerut. Seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nenek itu berjalan pelan. Tapi kali ini, langkahnya diapit oleh salah satu direktur wanita yang tampak sangat hormat padanya. Tidak ada lagi kesan nenek yang sendirian. Tidak ada lagi kesan orang yang bisa diabaikan. Mereka duduk di ruang tunggu VIP. Para pegawai mulai saling bertukar pandang. Suasana bank yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Seolah semua suara ditahan. Beberapa menit kemudian, seluruh pegawai diminta berkumpul. Semuanya, mohon berkumpul sebentar, ujar salah satu staf pusat. Pak Hendra berdiri di depan, mencoba tetap, tapi keringat tipis terlihat di dahinya. Direktur wanita yang mendampingi nenek itu berdiri. Perkenalkan, katanya, ibu ini adalah Ibu Ratna. Nama itu membuat beberapa pegawai senior terlihat terkejut. Ibu Ratna adalah salah satu pemegang saham lama dan mantan komisaris yang berperan besar dalam pengembangan bank ini. Lanjutnya, ruangan itu langsung terasa lebih berat. Beberapa pegawai menutup mulut mereka. Ada yang
menunduk. Ada yang membelalakan mata. Nenek yang selama ini hanya dikenal sebagai nasabah kecil itu melangkah maju 1 langkah. Saya sudah pensiun lama, kata Ibu Ratna dengan suara tenang tapi tegas. Saya memilih hidup sederhana. Saya ke beberapa cabang bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk melihat dengan mata saya sendiri bagaimana bank ini memperlakukan orang-orang kecil. Pak Hendra menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Saya datang sebagai nasabah biasa, lanjut Ibu Ratna. Saya ingin tahu, apakah nilai yang dulu kami bangun masih hidup? Apakah empati masih ada? Atau apakah semuanya sudah digantikan oleh angka dan citra? Suasana benar-benar hening. Tidak ada suara mesin. Tidak ada bisik-bisik. Ibu Ratna menatap sekeliling, lalu berhenti sejenak. Beberapa hari lalu, katanya, ada seorang pegawai muda yang memperlakukan saya bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Beberapa pegawai langsung tahu siapa yang dimaksud. Namanya Andi, lanjutnya. Nama itu menggema di ruangan. Pak Hendra terlihat kaku, tangannya mengepal tanpa sadar. Pegawai itu memilih melayani saya, meski tahu itu tidak menguntungkan secara angka, kata Ibu Ratna. Dan saya tahu, setelah itu, ia diberhentikan. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Direksi saling pandang. Beberapa menghela napas pelan. Pak Hendra mencoba bicara. Ibu, kami hanya menjalankan standar operasional. Ibu Ratna mengangkat tangannya, menghentikan. Saya mengerti sistem, katanya. Saya ikut membangun sistem itu, tapi sistem tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan martabat manusia. Pak Hendra menunduk, wajahnya kini tidak lagi tegas, melainkan penuh penyesalan. Keputusan yang Anda ambil, lanjut Ibu Ratna, bukan hanya tentang satu pegawai, tapi tentang pesan yang Anda kirimkan ke seluruh tim, bahwa empati adalah kesalahan. Kata-kata itu menusuk. Beberapa pegawai mulai terlihat berkaca-kaca. Ada rasa bersalah yang tidak diucapkan. Ada kesadaran bahwa mereka semua, dalam diam, telah membiarkan hal itu terjadi. Ibu Ratna menarik napas. Saya ingin Andi dipanggil kembali ke sini, katanya. Hari ini, kalimat itu membuat ruangan bergetar. Pak Hendra mengangguk lemah. Baik Bu, saya akan hubungi di Tempot Lane. Andi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia masih berada di rumah, mencoba mencari lowongan kerja di ponselnya. Dengan perasaan campur aduk, ia tidak tahu bahwa 2 hari setelah ia merasa hidupnya runtuh, seluruh kantor kini sedang terdiam karena satu kebenaran, bahwa pegawai yang mereka anggap melanggar aturan justru sedang membela nilai yang paling penting. Ponsel Andi bergetar di atas meja kecil di kamarnya. Ia baru saja selesai mengisi satu formulir lamaran kerja, ketika nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Nomor kantor, Bang. Andi terdiam beberapa detik sebelum mengangkat. Halo, selamat siang. Dengan Andi di seberang terdengar resmi. Iya, saya sendiri. Andi, kami dari cabang bank tempat Anda bekerja sebelumnya. Kami mohon Anda bisa datang ke kantor hari ini. Ada hal penting yang perlu disampaikan oleh manajemen pusat. Andi terdiam, pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia menelan ludah. Baik, saya usahakan datang, jawabnya pelan. Setelah telepon ditutup, Andi duduk terpaku. Ibunya yang melihat wajahnya langsung menghampiri. Siapa nak? Dari bank Bu. Mereka minta Andi datang. Ibunya memegang tangan Andi erat. Apapun yang terjadi, Ibu doakan yang terbaik. Di perjalanan menuju bank, Andi merasakan campuran takut dan harap. Gedung itu kembali terlihat di depan matanya. Tempat yang 2 hari lalu ia tinggalkan dengan hati hancur. Saat Andi masuk, suasana terasa berbeda. Beberapa pegawai menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Terkejut, lega, dan juga malu. Sari berdiri dan mendekat. Andi, maaf ya, katanya lirih. Kami seharusnya lebih berani. Andi hanya mengangguk kecil. Tidak apa-apa Mbak. Ia diarahkan ke ruang pertemuan. Di sana, ia melihat Pak Hendra, jajaran direksi pusat, dan nenek itu, Ibu Ratna. Ibu Ratna tersenyum saat melihat Andi. Terima kasih sudah datang. Nak, katanya hangat. Andi menunduk hormat. Iya Bu. Salah satu direktur mempersilakan Andi duduk. Andi, kata direktur itu.
Kami sudah mendengar kronologi lengkap. Kami ingin menyampaikan bahwa keputusan pemutusan kontrak terhadap Anda adalah keliru. Andi menahan napas. Kami memutuskan untuk mengembalikan Anda sebagai pegawai tetap. Lanjutnya, dan lebih dari itu, Anda akan dilibatkan dalam tim pelatihan pelayanan dan etika nasabah. Andi membelalakan mata. Saya tidak menyangka. Ibu Ratna menatap Andi dengan lembut. Kami tidak hanya butuh orang yang pandai mengejar target, kata Ibu Ratna. Kami butuh orang yang berani mengingatkan kami tentang alasan mengapa bank ini berdiri untuk melayani, bukan hanya menghitung. Pak Hendra berdiri. Wajahnya terlihat berbeda, tidak lagi kaku, tapi penuh penyesalan. Andi, katanya, saya minta maaf, saya terlalu fokus pada angka dan lupa pada nilai. Keputusan saya salah. Andi menandok. Saya juga minta maaf kalau sikap saya dianggap tidak sopan. Pak, Ibu Ratna tersenyum tipis. Justru sikap itulah yang kami butuhkan. Hari itu, seluruh pegawai dikumpulkan. Direksi pusat mengumumkan kebijakan baru. Pelayanan terhadap nasabah kecil akan mendapat perlindungan khusus. Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan nominal transaksi. Setiap nasabah akan diperlakukan dengan standar hormat yang sama. Beberapa pegawai menunduk, sebagian terharu. Ada yang menyadari kesalahan mereka sendiri. Andi berdiri di antara mereka, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat. Di akhir hari, Andi keluar dari gedung bank dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil, ia tidak lagi merasa kalah. Ia mengingat kembali wajah nenek itu, Ibu Ratna, yang kini ia tahu memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin tetap dekat dengan realitas orang kecil. Ia ingin melihat dunia tanpa jarak antara yang kaya dan yang sederhana. Di rumah, Andi menceritakan semuanya pada orang tuanya. Ibunya menangis haru. Ayahnya menepuk bahu Andi. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan 2 hari, kata ayahnya. Tapi kamu menjaga harga dirimu seumur hidup, Andi. Tersenyum kecil, ia belajar satu hal penting. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang. Kekayaan sejati adalah keberanian untuk tetap manusiawi saat sistem mengajak kita menjadi dingin. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup seringkali yang kecil dianggap tidak penting. Orang yang datang dengan recehan, dengan pakaian sederhana, dengan suara pelan, sering diperlakukan seolah tidak layak diperhatikan. Namun, martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh isi dompet. Empati bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang diam-diam membentuk dunia yang lebih adil. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, sebesar apapun target yang harus kita kejar, jangan pernah kehilangan rasa hormat pada sesama. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak hati yang kita jaga.